Hai, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke video aku. Bahasannya masih sama. Jadi, ini adalah bagian yang paling penting ya, bagian yang paling penting. Berkaitan dengan apa yang perlu ditumbuhkan. Jadi, apa yang perlu difokuskan untuk menumbuhkan emotional quotient secara kolektif, secara general ya. Yang kemarin udah aku bilang, ya ini berkaitan dengan mungkin orang tua yang sudah menjadi orang tua, yang akan menjadi orang tua, teman-teman yang sudah berumur, sudah dewasa, mungkin sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu juga, sudah lumayan berumur juga, oke juga. Kita akan kupas semuanya, aku akan tarik energi semuanya. Kemudian teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, masih sekolah juga oke. So, mari kita bahas mengenai apa yang perlu ditumbuhkan gitu ya. Teman, let's see. Kita lihat apa yang perlu ditumbuhkan. Di sini ada Queen of Pentacles reverse, oke. Bagaimana caranya supaya kita itu menumbuhkan emotional quotient, Kak, secara kolektif gitu. Kita sadar secara kolektif bahwa ini tuh kita harus aware, ini tuh salah. Gimana cara kita membesarkan anak kalau untuk menjadi seseorang yang emotional quotient-nya tuh bagus, emotional intelligence-nya tuh bagus, bukan hanya kepintaran secara akademik juga, tapi kesadaran emosi juga gitu. Di sini ada Queen of Pentacles reverse ya. Di sini jangan memfokuskan kepada diri sendiri. Jadi jangan jadi egois gitu. Misalnya adalah kayak keegoisan di sini tuh berarti ya aku punya hubungan ini itu karena aku pengen value dari dia. Karena aku pengen bukan berarti gini, oke, ini kalau misalnya kita bahas lebih lanjut, kalau aku cuman bahas sampai sini aja akan kemana-mana ya pikirannya gitu kan, akan salah pengertian ya. Tapi di sini aku akan memfokuskan, mengerucutkan. Ini berkaitan dengan kita mau temenan sama seseorang hanya karena dia bisa kasih sesuatu ke kita. Itu kan sangat selfish ya. Di sini tuh ada self absorb nih ya. Jadi lebih tepatnya adalah kayak kita punya hubungan dengan orang lain itu bukan karena dia itu bisa kasih kita apa, tapi apa yang bisa kita kasih ke dia itu kan lebih bermanfaat kan. Kemudian dalam artian kayak berdasarkan wait. Kita punya banyak teman, bagus ya. Kita punya banyak teman tuh bagus. Tapi kita harus pilih-pilih ya kan. Kayak mana nih orang yang paling bisa kita percaya, ini dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita ajarkan itu kalau misalnya kita mau jadi orang tua ataupun kita sudah menjadi orang tua, itu adalah tidak egois gitu. Jadi kayak misalnya orang tua nih, ya misalnya ibu ngelakuin ini ya karena ini dan lain sebagainya. Jadi kayak istilahnya anak itu tidak lebih penting daripada orang tua. Nah itu kan seperti kayak orang tua yang narsisistik ya, artinya self absorb. Jadi pokoknya self center lah gitu. Menginginkan bahwa anak itu nanti kalau misalnya udah besar gitu, ya harus berbaktinya tuh dalam artian kayak memberikan ini, memberikan itu gitu. Karena ya dulunya kamu itu juga dibesarkan orang tua juga untuk juga punya biaya yang besar gitu. Jadi pada saat anak udah
besar, dia udah bisa kerja cari uang sendiri, kamu bisa kasih apa ke kita dalam hal material ya. Jadi itu, hubungan-hubungan yang transaksional. Nah ini tadi, susah banget bilangnya. Hubungan-hubungan yang transaksional itu memperburuk yang namanya emotional quotient gitu. Jadi jangan jadikan hubungan apapun itu, hubungan pertemanan, hubungan antara dosen, maksudnya hubungan kita dengan dosen, hubungan kita dengan orang lain itu adalah hubungan yang transaksional gitu. Nah, hubungan-hubungan yang transaksional tuh kayak gini, tentang materi. Selfish, egois gitu. Kalau misalnya aku kasih kamu ini, ya kamu harus kasih ini aku juga dong. Nah, kalau misalnya kamu nggak kasih ini, udah tuh dirasa nih satu satu grup ya kan, "Ih dia miskin, dia nggak kasih ini dan lain sebagainya. Padahal aku tuh kemarin udah kasih dia ini loh," gitu loh. Jadi artinya adalah kayak, jangan jadikan hubungan itu sebagai hubungan yang kita tuh ya transaksional gitu. Maksudnya dia kasih kita apa, ya kita juga kasih dia itu, tapi dalam artian kayak supaya kita dikasih itu, supaya kita dapat dapat keuntungan dari dia gitu. Oke. Tapi keuntungan dalam artian itu tuh hal dangkal gitu loh, material ya, hal yang sangat berfokus kepada material. Nah, hubungan-hubungan yang transaksional ini merusak yang namanya kesadaran emosi. Jadi itulah, oke? Kalau misalnya mau bertumbuh secara emosional ya berarti lebih kepada kayak menjalin hubungan yang sehat gitu, menjalin komunikasi yang sehat gitu. Bukan lebih kepada kayak aku masih punya kepentingan sama dia secara ini, jadinya ya aku keep in touch lah sama dia gitu, karena dia kaya, karena dia punya uang yang banyak gitu. Nanti kalau misalnya utang ini dan lain sebagainya, ataupun pekerjaan ini dan lain sebagainya, ya pasti aku pasti akan disenggol kan gitu, aku pasti juga akan mendapatkan balasannya kan. Nah itu adalah hubungan-hubungan yang dangkal seperti itu ya. Itu menutup yang namanya hubungan yang lebih dalam, lebih sadar emosi, lebih sadar tentang kayak support gitu. Suportif ya dalam hal emosi sih. Kok aku muter-muter. Oke, next ya, apa yang perlu ditumbuhkan? The Tower. Oke. Udah ada banyak orang yang sadar di sini ya. Udah ada banyak banget orang yang sadar bahwa aku harus berubah, aku harus merubah ini, itu, dan lain sebagainya. Banyak orang yang udah sadar tentang bahwa dia itu selama ini salah gitu. Salah dalam hal berperilaku, mungkin salah dalam hal menganggap hubungan itu sendiri. Dan orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang telah diluluhkan hatinya ya, bersyukurlah, alhamdulillah aku sudah sadar, alhamdulillah aku sudah diluluhkan hatinya gitu. Dan bagi kalian juga ketika sudah ngerti hal tersebut ya, jangan terus merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi lebih kepada kayak menyebarkan apa yang sudah kalian tahu secara halus ya, secara halus. Dan di sini juga berkaitan dengan old foundation, pondasi yang salah. Jadi pondasi hubungan yang aku bilang tadi tentang hal-hal yang transaksional itu kan pondasi yang salah ya, pondasi yang harusnya dihancurkan. Nah, kalau misalnya fondasinya udah kayak gitu gimana, Kak? Ya, fondasinya emang kayak gitu, kayak hubungan ini tuh emang kalau nggak kayak gitu tuh hubungan itu bakal udah cerai dari dulu kala gitu misalnya. Kalau nggak, apa ya udah kita realistis aja dong gitu, emang hidup butuh karena kayak bertahan hidup aja dong, Kak, gitu. Karena hidup tuh butuh ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak
menjalin hubungan-hubungan yang seperti itu ya kita nggak akan mendapatkan needs kita. Nah, pikiran-pikiran seperti itu tuh adalah pikiran-pikiran yang salah ya. Kalian akan menarik apa yang kalian pikirkan, gitu. Kalian akan menarik apa yang kalian pikirkan, guys. So, berpikirlah yang baik-baik tentang hidup ya, tentang diri kalian sendiri juga. Kalau misalnya kalian punya pikiran-pikiran kayak gitu, berarti ada hal yang membuat kalian itu berpikir seperti itu. Apa hayo? Ya itu perlu merefleksikan juga. Dan di sini Queen of Pentacles Reverse, kemungkinan kalian itu bisa jadi kayak terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat dangkal itu tadi. Dan ya itulah, the Tower Reverse di sini adalah kalian harus membangun fondasi yang baru gitu. Jadi hilangkanlah fondasi itu, hilangkanlah niat-niat itu tadi yang awal-awalnya hubungan ini dan lain sebagainya. Itu tuh udah enggak, itu tuh old banget gitu, itu old fashion banget gitu. Itu tuh zaman nggak enak gitu ya. Zaman sekarang gitu ya. Zamannya adalah orang-orang tuh pada growing ya, orang-orang tuh pada glow up, mereka tahu self love, mereka tahu self respect, mereka tahu value diri mereka ya, mereka tahu bahwa mereka kurangnya ini dan mereka bertumbuh, mereka memperbaiki diri. Itu zamannya yang sekarang gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih yang bertahan di fondasi yang lemah tadi ya, fondasi tentang materi, fondasi tentang berteman karena value dia aja. Oh my god, that's a very old fashion dan tidak itu ya, tidak trendy itu. Kalian nggak trendy sama sekali. Jadi kayak oh no no no, oke no no no. Oke, so kita akan lihat next apa yang perlu ditumbuhkan. Oke, aku akan ambil Justice. Justice di sini adalah tanggung jawab gitu. Yang harus ditumbuhkan itu adalah tanggung jawab. Tadi kita udah bahas tentang di sini ya, di bawah sini video-video yang sebelumnya gitu. Kemarin-kemarin kita udah bahas tentang pertanggungjawaban. Tadi kayak perasaan korban, kok mereka nggak bertanggung jawab ya. Yang perlu ditumbuhkan adalah pertanggungjawaban. Jadi adanya rasa tanggung jawab ya terhadap lingkungan gitu. Dalam artian kayak kalau misalnya lingkungan kita itu salah, ya walaupun kita itu nggak serta-merta melakukan hal tersebut, pasti kita akan terdorong untuk bertanggung jawab nggak sih? Kita akan terdorong untuk merasa bersalah. Nah, kalau misalnya di sini kita merasa kita nggak punya salah, kita nggak merasa harus bertanggung jawab dan harus ikut andil dalam hal itu, berarti kesadaran emosi kita tentang lingkungan kita kurang. Nah, itu aja gitu. Jadi misalnya ini, kayak ya yang baru-baru yang lagi rame nih tentang ITB dan juga UI gitu ya. Anak-anak ITB lainnya, anak-anak UI lainnya, ataupun anak-anak di universitas lainnya pun ketika mereka melihat hal tersebut gitu, mereka punya pertanggungjawaban, apa sih namanya, name tag bukan, apa sih, bentar. Oh iya, bukan alma mater ya, ada pertanggungjawaban alma maternya dari ITB, alma maternya dari UI. Dalam artinya bukan ITB dan UI-nya, tapi masalahnya gitu. Jadi kayak kalian memegang alma mater yang mana kalian ada di lingkungan itu, apalagi sekelas gitu, sekelas sama orang-orang itu ya, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual ataupun korbannya, kalian punya tanggung jawab di situ. Oke. Hal itu tuh menunjukkan bahwa oh ya, aku juga bertanggung jawab di sini walaupun aku nggak salah di sini, tapi aku punya perasaan, aku punya kesadaran di sini bahwa teman aku ini sedang mengalami kesusahan.
ataupun teman aku itu kesusahan dalam artian korban dan juga pelaku ya, si pelaku ini tadi, itu juga dia kan kesusahan dalam artian dia nggak punya arah ya, kayak orang-orang yang dia itu perlu diarahkan gitu. Jadi ya itu tadi, orang-orang sekitar itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini termasuk salah satunya orang tua. Jadi orang tua juga memiliki tanggung jawab. Oh ya, ini anak aku gitu. Jadi aku harus bertanggung jawab. Kalau emang dia salah ya dia salah, jangan dibela ya. Kayak di sini tuh dalam artian kayak, aduh aku malu, aku adalah pejabat gitu. Terus habis itu anak aku salah, terus aku biarin aja. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Itu artinya adalah membiarkan sesuatu hal yang itu tuh harusnya mati, yang aku kata The Tower ini, itu harusnya mati, itu harusnya runtuh, malah dipertahankan. Nah, kalau sesuatu hal yang harusnya runtuh itu dipertahankan terus, Allah Subhanahu wa taala, semesta dan seisinya itu akan menenggelamkan itu lagi dan lagi gitu. Bukan bukan hanya dalam satu hal ya, bukan hanya kayak anak kalian akan diberi itu ya. Akan ada satu lagi, akan ada lain lagi gitu. Supaya sadar gitu. Sadar sadar ya, ini salah lo, sadar lo gitu. Istilahnya gitu. Jadi pertanggungjawaban di sini with the justice di sini adalah berkaitan dengan konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab akan konsekuensinya apa gitu. Menumbuhkan tanggung jawab, mengerti tentang kalau misalnya aku melakukan ini konsekuensinya ini gitu. Jadi kayak orang-orang yang lebih dewasa yang mengajarkan lah gitu, mengajarkan kepada anak-anak yang lebih muda untuk mengerti konsekuensinya. Orang-orang yang lebih tahu mengajarkan kepada orang yang tidak tahu apa konsekuensinya gitu. Oke. Jadi ini adalah tanggung jawab semua orang gitu. Jadi kayak kesadaran ini EQ kolektif. Itu artinya adalah kita harus sadar, kita harus semuanya tuh ya, kita semuanya itu melihat ke sini. Oke. Ini tuh kayak ini tuh orang banyak. Kok dikumpulkan jadi satu gitu. Artinya adalah kayak sadar gitu. Kita punya masalah ini loh gitu. Ayo tolong menolong gitu. Istilahnya kayak gotong royong ya. Bukan malah ini tadi ya selfish, pokoknya pokoknya yang penting aku, yang penting anakku aja, yang penting diri sendiri aja gitu. No no no. Oke. Yang berkembang itu kalau misalnya kalian berkembang sendiri, itu tuh nggak akan seefektif ketika kalian berkembang dengan banyak orang, ya nggak sih? Jadi kayak aku berkembang nih, ya, aku uh, misalnya aku udah spiritual awakening gitu ya, aku berkembang. Nah kemudian aku pakai ini untuk diri aku sendiri, aku nggak ngajak orang lain nih gitu kan. Nah energi aku kan lama-lama vibrasinya akan turun, kemudian kayak nggak ada manfaatnya gitu, istilahnya kayak nggak ada manfaatnya kita kasih gift ini gitu, kita kasih kelebihan ini tapi kamu tidak memakainya untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang gitu. Kayak istilahnya itu juga termasuk teman-teman juga gitu. Kalau kalian punya ilmu, di-share. Istilahnya gitu, oke? Let's see, apa yang perlu ditumbuhkan? Oke, kita lihat Ten of Pentacles lah di sini. Yang perlu ditumbuhkan secara banyak hal itu ya. Oke, yang aku bilang tadi sama ya. Living sama aja kayak living a legacy. Kita lihat di sini. Ada tulisannya living a legacy. Oke. Jadi ini itu berkaitan dengan kita meninggalkan apa untuk anak-anak kita, ya. Kita meninggalkan apa untuk orang-orang banyak? Apakah kita meninggalkan luka? Kita meninggalkan tanggung jawab yang berat, masalah hutang ini dan lain sebagainya. Jadi istilahnya adalah yang perlu ditumbuhkan adalah kita tahu apa yang kita tinggalkan ke dunia ini sebelum kita diambil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah lagi gitu. Jadi apa yang kita tinggalkan di dunia ini, hal-hal yang bermanfaatkah atau hal-hal yang gak bermanfaatkah, termasuk orang yang sudah menjadi orang tua. Masa sih kalian mau ninggalin anak-anak kalian utang misalnya, masa sih kalian mau ninggalin ke anak-anak kalian itu adalah legacy yang mana dia itu nggak bisa tanggung di depan sana, artinya dosa. Kemudian kayak
pengajaran yang buruk ya, rasa yang tidak bertanggung jawab, tidak dewasa, seperti itulah itu. Dan hal ini tuh Ten of Pentacles ini bukan hanya harta ya, tapi apa manfaat dari harta itu? Apa manfaat dari harta itu kalau ternyata harta yang kalian tinggalkan kepada anak-anak kalian dengan dianya yang tidak bertanggung jawab itu kemudian istilahnya apa ya, dibuat foya-foya aja gitu. Males lah berbagi dengan orang lain, orang selfish ya, untuk diri dia sendiri, untuk dipegang untuk diri dia sendiri gitu istilahnya. Oke, kita bahas tadi apa yang perlu ditumbuhkan ya. Yang dipertumbuhkan itu adalah itu kesadaran apa yang akan kita tinggalkan. Nah itu pertanyaan nih, pertanyaan yang mendalam ya, apa yang ingin kita tinggalkan ketika kita tidak lagi ada di dunia ini gitu. Satu lagi, let's see. The Lovers Reverse, oke. Di sini adalah ini tentang masculine and feminine ya, tentang balance, oke. Yang perlu ditumbuhkan ini adalah kita harus tahu bahwa kita punya dua energi di dalam diri kita, feminin dan juga energi maskulin. Yang perlu ditumbuhkan ini adalah bagaimana cara kita melihat sisi feminin kita dan bagaimana cara kita melihat sisi maskulin kita. Oke, yang laki-laki tadi ya berkaitan dengan kontrol, berkaitan dengan dominansi. Nah, kita sebagai aku bukan laki-laki, sebagai laki-laki itu kita harus paham gitu, kita harus bisa paham dominan itu bagus, kontrol itu bagus, tapi kalau misalnya digunakan secara berlebihan, apapun yang berlebihan itu tidak baik ya kan. So, menggunakan itu tuh untuk mengejar perempuan, maksudnya untuk membahagiakan mereka gitu loh, untuk mengejar, dalam artian kayak kehidupan yang lebih baik, itu bagus gitu. Kontrol dan dominansi, ambisi yang dipakai untuk itu tuh bagus gitu. Dan kalau misalnya, perempuan gitu ya, dalam hal femininity, kelemahan ya, perempuan itu biasa kayak tadi ya, tentang mengisolasi diri ini dan lain sebagainya. Ya, hal itu tuh perlu juga kita mencoba untuk rendah hati, tapi bukan rendah diri. Jadi kayak kita mencoba untuk rendah hati oke gitu. Kita mencoba untuk mengalah oke, tapi bukan berarti kita terus menerus memperbolehkan hal itu terjadi gitu. Jadi perlu adanya dominan juga dari diri kita untuk tidak lagi diperlakukan seperti itu gitu untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki tadi lebih mengontrol diri gitu. Jadi with the balance di sini ya, ketika kita sudah balance antara sisi feminin dan juga sisi maskulin di dalam diri kita, hal itu tuh akan lebih mudah untuk mengendalikan ya kesadaran emosi kita gitu, untuk mengendalikan diri kita lah istilahnya gitu, untuk lebih sadar kita itu siapa, lebih sadar kita itu di mana. Sadarlah, walaupun ya kalian yang nonton sekaya-kaya kalian, kalian tetap manusia bukan? Kalian jadi Tuhan enggak kan? Gitu. Jadi istilahnya adalah kita itu siapa sih? Walaupun sekaya-kaya kita, sepintar-pintar kita, kita tuh siapa? Kita tuh cuman manusia, kita tuh cuman manusia. Kita bukan iblis. Kita bukan iblis, guys. Ngapain kalian sombong? Kita bukan iblis loh. Iblis aja sombong, dia ini apa namanya kayak disuruh tunduk sama manusia gitu. Manusia lebih oke daripada iblis. Tapi kan kalau misalnya manusia-manusia yang bersekutu dengan iblis tuh kan kayak mereka mendewakan iblis ya. Dalam artian kayak oh iblis lebih keren gitu. Kita bukan Tuhan loh gitu. Jadi tidak ada fungsinya kita itu memandang rendah orang lain, tidak ada fungsi, oke? Gak ada fungsi ngapain gitu, ngapain, kamu tuh siapa sih? Kamu siapa? Manusia kan? Ya, manusia. Kamu hanya manusia, kamu bukan malaikat loh, bukan malaikat. Bisa terbang nggak? Enggak. Burung bisa terbang, manusia bisa terbang ya karena pesawat. Kalau coba kalian gak punya pesawat, bisa terbang, emang kalian bisa bikin api sendiri gitu kayak Naruto, Sasuke itu kayak gak kan ya, manusia biasa. Jadi itu tadi, oke.
with the judgment reverse di sini adalah hal ini tuh berkaitan dengan panggilan ya. Jadi kita harus sadar diri itu. Lebih tepatnya kayak ini adalah suatu pelajaran ya. Ini ada suatu pelajaran yang akan terus ada untuk kita. Maksudnya bukan ya mungkin ini juga bisa di kedepannya kita berdoa semoga ini tidak terjadi lagi ya guys ya. Ini adalah sebuah kesalahan, ini tuh tanggung jawab semua orang loh, ini bukan hanya tanggung jawab orang tuanya si pelacak seksual itu, bukan hanya tanggung jawabnya dosen, bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, tapi ini semua masyarakat Indonesia gitu. So mari kita belajar bersama-sama gitu, dan jangan mentidak indahkan gitu. Indahkanlah kata-kata ini, indahkanlah bahwa meningkatkan kesadaran emosional itu penting ya. Indahkanlah hal tersebut gitulah. Okay? So, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Untuk 5 video aja, oke? Okay? Cukup 5 video aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan save ya. Komen di bawah tentang video-video aku. Thank you. Bye-bye. Aku pengen denger pendapat kalian gimana. Oke? Bye.